Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Balkis Sabila dari kelas Usul Fikih IA. Di sini saya akan memaparkan terkait beberapa kaidah dalil sebagai bentuk pengumpulan ujian akhir semester pada mata kuliah Usul Fikih. Pembahasan terkait 8 kaidah, di mana masing-masing kaidah tersebut memiliki keterkaitan masing-masing. Yang pertama ada amar nahi, perintah dan larangan. Kedua amkas, umum dan khusus. Ketiga mutlak, muqayyad, tidak ditentukan dan dibatasi. Dan yang terakhir mujmal dan mubayyan, yaitu global dan terperinci. Langsung saja, yang pertama adalah kaidah amr atau perintah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil wasya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Surat An-Nahl ayat ke-90. Dalil tersebut termasuk contoh dari kaidah amar atau perintah. Mengapa? Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu ya'muru, yang berarti menunjukkan sebuah perintah atau tuntutan. Yang kedua adalah kaidah nahi atau larangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi anwa anhum wa dzarhum ayyaftinuka am ba'di ma anzalallahu ilaik. Artinya, dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Surat Al-Maidah ayat ke-49. Dalil tersebut termasuk contoh dari kaidah nahi atau larangan. Mengapa? Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu walah, yang berarti menunjukkan larangan atau yang ditandai dengan lam nahi. Ketiga adalah kaidah am. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ataku riba ad'afam mudha'afatan wa taqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat Al-Imran ayat ke-130. Nah, dari tersebut termasuk contoh dari kaidah am. Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu ladzina yang menunjukkan sigot isim mausul atau bisa kita namakan sebagai kata penghubung. Keempat adalah kaidah khas. Bismillahirrahmanirrahim. Rijalullah tulhilhim tijaratullah bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakat. Artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Surat An-Nur ayat ke-37. Nah, dari tersebut termasuk contoh dari kaidah khas. Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu rijalu, yang berarti menunjukkan secara general, tepatnya ditujukan pada seluruh kaum laki-laki. Kelima adalah kaidah mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahrimu raqabatin min qabli ayyatamassa. Artinya, dan mereka yang menziar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Surat Al-Mujadalah ayat ketiga. Nah, dalil tersebut termasuk contoh dari kaidah mutlak, karena pada ayat ini terdapat kata yaitu fatahiru rokobati. Karena tidak terikat oleh suatu apapun, jadi pada lafaz ini tidak dijelaskan secara rinci. Jadi budak apa sih, budak apa yang seperti apa yang dimaksud gitu. Karena di sini hanya diperjelas yaitu fatah liru rokobati, memerdekakan seorang budak. Jadi tidak dijelaskan pada dasarnya budak itu seperti apa, apakah itu budak yang beriman, dan lain sebagainya.
Keenam adalah kaidah muqayyad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'mini ayyuqtula mu'mina illa qata'a wa maqtala mu'mina qata'a fatahriru raqabatin mu'minati wa diyatumus salamatu illa alihi illa ayyusaddaqu. Artinya, dan tidak patut bagi seseorang yang beriman membunuh seseorang yang beriman atau yang lain, kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah atau hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, atau si pembunuh tersebut. Surat An-Nisa ayat ke-92. Nah, dari tersebut itu termasuk contoh dari kaidah muqayyad. Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu fatah riru krokobatimu mi'natiwah. Nah, berbeda ya dengan kaidah mutlak, bahwasanya kaidah mutlak tadi hanya dijelaskan fatah riru rokabatin. Nah, apabila di kaidah muqayyad di sini yaitu fatah riru rokobatimu minatiwa. Berbeda dengan contoh mutlak tadi, di lafaz ini terdapat qayyidnya atau keterangan atau pembatas, yakni merujuk pada hamba sahaya yang beriman. Jadi perbedaannya di mutlak tadi hanya ditujukan pada hamba sahaya, jadi kita tidak tahu itu hamba sahaya yang seperti apa, tetapi dalam kaidah muqayyad di sini dijelaskan bahwa hamba sahaya itu yaitu hamba sahaya yang beriman, seperti itu. Ketujuh adalah kaidah mujmal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa atirru rasulah la'allakum turhamun. Artinya, dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Muhammad agar kamu diberi rahmat. Surat An-Nur ayat ke-56. Dari tersebut termasuk contoh dari kaidah mujmal. Karena pada ayat ini terdapat kata yaitu wa aqimus sholata, yang berarti masih bersifat samar dan condong bermakna global atau majemuk. Jadi tidak ada pembicaraan soal bagaimana sih cara mengerjakan sholat itu seperti apa, lalu rukun dan syarat apa saja, kan tidak dijelaskan tuh. Lalu sholat itu selain sholat 5 waktu yang harus dijalankan, itu ada sholat apa aja sih? Atau ada sholat sunnah dan sholat tertentu. Jadi di sini masih bersifat samar dan condong ke sifat yang majemuk. Jadi tidak bisa tahu apa maksud penjelasannya, seperti itu. Yang kedelapan, yang terakhir adalah kaidah mubayan. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam tajid fasyiyamu salasati ayyamin fil haji fasab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Artinya, maka hendaklah atau wajib atas kalian berpuasa selama 3 hari di masa haji dan 7 hari setelah pulang dari masa haji. Dan demikian itulah merupakan 10 hari yang istimewa bagi kamu. Surat Al-Baqarah ayat ke-196. Nah, dalil tersebut termasuk contoh dari kaidah mubayan. Karena pada ayat ini secara tekstual sudah tidak lagi bersifat samar-samar. Sudah jelas juga bahwa kita diwajibkan apabila ingin menyempurnakan haji, baik ada yang menghalangi uzur kita untuk menyempurnakannya, maka kita wajib untuk berpuasa, yaitu 3 hari di masa haji dan 7 hari setelah pulang dari masa haji. Jadi terlihat jelas ya perbedaannya antara kaidah mujmal dan mubayan. Jika mujmal itu kaidahnya bersifat samar-samar, jadi seperti kita disuruh melaksanakan sholat, tapi di situ tidak dijelaskan bahwa sholat itu seperti apa, caranya seperti apa, rukun syaratnya seperti apa. Nah, tetapi sebaliknya di kaidah mubayan ini dia dijelaskan seperti apa sih, apa yang harus kita lakukan. Tadi kan sesuai dengan ayat Al-Baqarah 196, kita disuruh untuk berpuasa, yaitu 3 hari di masa haji dan 7 hari setelah pulang hari masa haji. Mungkin seperti itu dari 8 kaidah yang dapat saya paparkan. Demikian mungkin seperti itu yang dapat saya paparkan secara ringkas terkait beberapa kaidah mulai dari amr nahi, amhas, mutlak muqayyad, hingga mujmal mubayan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.